Sebelum kita masuk pada detail apa itu customer value, kita harus paham juga apa sih fungsi marketing itu ya. Jadi marketing itu ada di sekeliling kita sebenarnya, orang berjualan, orang menawarkan produk, jasa dan sebagainya. Intinya apa? Mereka ingin menciptakan value untuk customer. Mereka ingin memperoleh value dari customer. Yang ujung-ujungnya adalah untuk menciptakan hubungan customer yang kuat, di mana itu akan berimbas kepada penjualan. Ya. Saat ini banyak yang kita lihat, banyak orang yang tidak memahami apa itu customer value, bahkan tidak fokus pada konsumennya, tapi hanya orang berfokus pada produknya, berfokus pada cara penjualannya, tapi tidak pada pembelinya atau konsumennya. Nah, itu menyebabkan kepuasan konsumen yang rendah ya, tingkat loyalitas yang rendah, kemudian akhirnya konsumen pindah ke pesaing. Nah, ujung-ujungnya biaya marketing atau sales yang dianggarkan harus meningkat, karena untuk mengakuisisi customer baru itu biayanya lebih tinggi daripada meretain customer yang sudah ada. Karena biaya marketing tinggi, maka keuntungannya jatuh di bawah rata-rata, strategi sales jadi jangka pendek, dan performanya hanya untuk jangka pendek saja. Nah, itu kalau kita tidak fokus ke customer ya. Nah, apa sih customer value itu sebenarnya? Jadi customer value itu adalah selisih yang konsumen terima dengan yang konsumen berikan. Nah, selisih apa gitu? Nah, selisihnya adalah value atau nilai dari suatu produk atau jasa yang kita tawarkan atau kita jual. Nah, ya, untuk jelasnya kita lihat bagian ini ya. Suatu produk atau jasa yang kita jual atau kita marketingkan selalu memiliki nilai ya. Nilai di sisi kiri kita bisa lihat nilai manfaat untuk customer, yaitu nilai produk, jasa, nilai personal atau kesan. Sedangkan di sisi lain ada value untuk customer sendiri. Apakah itu mahal atau murah tergantung keuangannya, cepat lambat, energi, fisik. Nah, itu semua di ujung menjadi customer value. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat ya. Nah, kita bisa bandingkan ya, kita minum kopi di salah satu kedai cukup terkenal, Starbucks katakanlah, satu cangkir anggap saja 30.000. Sedangkan kita juga minum kopi di kedai warung kopi biasa senilai 3.000. Produknya sama-sama segelas atau secangkir kopi. Tetapi kenapa nilainya bisa berbeda? Nah, ini yang menjadi poin atau pembahasannya. Jadi value apa yang bisa kita berikan kepada customer sehingga mendongkrak harga kita, mendongkrak harga penjualan kita, seperti itu. Ya. Nah, value itu tercipta dari persepsi. Jadi persepsi itu penting. Persepsi itu perlu kita bentuk sebagai seorang marketing akan suatu produk kita. Ya. Kita harus membangun persepsi dengan customer, di mana kita harus bisa memberikan bahwa biaya-biaya atau value yang customer keluarkan itu jauh lebih rendah atau resikonya jauh lebih rendah dibandingkan value yang dia terima dari produk kita atau jasa kita, sehingga customer merasa ada gap atau ada kelebihan value ya, ada kelebihan value dari produk atau jasa yang kita jual. Jadi mau nggak mau mereka akan beli. Ya, seperti itu. Jadi persepsi yang kita harus bikin, sekali lagi saya sampaikan, kita harus bisa membuat customer merasa bahwa value yang dia keluarkan, yang mereka keluarkan itu jauh lebih rendah atau risikonya jauh lebih rendah dibandingkan value yang mereka akan terima ketika mereka membeli produk kita. Intinya itu, ya. Nah,
Nah, ini kita lihat ya. Jadi persepsi ya. Ini masalah persepsi. Kita harus bangun persepsi atas suatu produk yang kita jual. Itulah marketing yang berfokus pada customer ya. Nah, kita lihat satu cangkir Starbucks ini. Sebenarnya ini apakah ini kebutuhan atau keinginan? Kalau kita lihat sama-sama satu cangkir kopi, sebenarnya satu cangkir kopi harga 3.000 pun itu sudah cukup. Tapi kita bisa melihat, kita menambahkan persepsi, image atau kesan bahwa uang 30.000 yang dia keluarkan untuk Starbucks itu bisa meningkatkan strata dia, bisa memperlihatkan bahwa dia itu adalah orang behave, orang yang punya. Nah, itulah pembentukan persepsi. Seperti itu ya. Jadi persepsi ini sangat penting. Nah, kita lihat ya. Kita coba bandingkan produk yang kita miliki dengan produk kompetitor. Ya. Bikin aja suatu metrik atau suatu bagian seperti yang di layar. Yang pertama value untuk y-aksisnya. Kemudian untuk x-aksisnya adalah item-item atau atribut-atribut apa saja yang kita miliki dan kompetitor miliki. Kita gambarkan berdasarkan value dari customer, maka kita bisa melihat kita unggul di mana dan lemah di mana. Ya. Nah, dari situ kita bisa mulai memperbaiki produk kita maupun cara menjual kita. Jadi kita menekankan pada kekuatan kita, atau kita bisa meningkatkan yang rendah itu menjadi minimal selevel dengan kompetitor kita. Pergunakan competitive advantage sebagai customer value. Artinya gini. Kembali, kita harus membentuk persepsi ya. Persepsi dari produk yang akan kita jual. Intinya, produk kita atau kekuatan kita bisa bungkus dalam suatu kata-kata atau penjelasan bahwa apa yang customer keluarkan untuk membeli produk kita adalah jauh lebih rendah dibandingkan manfaat yang dia dapatkan ketika membeli produk kita. Ya, jadi itu. Jika dia beli produk B, katakanlah, wah produk B itu kekuatannya dia tidak memberikan garansi. Nah, maka kita sebagai produk A, kita harus berani. Anda beli produk saya kasih garansi, Anda tidak suka, uang kembali. Nah, itu customer akan melihat, ini tidak ada risikonya bagi saya untuk beli produk ini. Ya, seperti itu. Jadi dia akan beli produk yang Anda jual. Itu salah satu contohnya.